Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Utami dari Informatika. Saya dan ia pekerjaan tugas di kelas S di kuliah sistem multimedia yang dosen pengambil Politeknik di Komalasari STMMMSD. Soalnya adalah sebagai multimedia sistem arsitek panjang platform multimedia nasional media Nusantara yang mendukung live streaming, video on demand, podcast, library, digital library, virtual tour, akhir subtitle, dan akhir recommendation dengan kapasitas minimal 100.000 pengguna secara bersamaan. Di mana untuk analisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, rancangan arsitektur berbagai lengkap, client load balancer, application server, media server, database, juga tentukan strategi kompresi, rancang mekanisme QoS, dan protokol, rancang distribusi multimedia sistem, buat pipeline multimedia mulai vektor hingga streaming, integrasi minimal 2 fitur AI, usul roadmap untuk implementasi selama 6 bulan. Untuk selanjutnya, ini saya membuat platform IT media Nusantara, platform media pendidikan berskala nasional, dukung live streaming video on demand podcast, di mana sini kita lihat untuk melihat media website media simulasinya. Jadi untuk ringkasan proyeknya adalah media di Sabah dirancang sebagai platform multimedia yang berskala nasional, mesti menyediakan layanan video real time dan on demand, ada podcast, proposal perpustakaan digital, proposal serta kemampuan AI, proposal developer plus stabilitas, ketersediaan efisiensi distribusi konten, dan kualitas pengalaman pengguna. Untuk analisis kebutuhan pengguna dan sistem, sebagai pengguna adalah siswa atau mahasiswa menonton live di podcast, membaca di jalur dari virtual tour, rekomendasi dan subtitle untuk aksesnya melalui berbagai. Untuk bulan dosen adalah upload materi, membuat live class, mengelola metadata dan subtitle, akses melalui dashboard. Untuk admin adalah user management, population, monitoring, analytics, dan integrasi layanan. Untuk buat hasilnya adalah admin portal. Untuk konten producer adalah capture and recording, editing, publishing, dan pengelolaan aset multimedia dan aksesoris video konten. Untuk kebutuhan fungsional adalah live streaming, distribusi kelas, seminar, dan acara pendidikan secara real-time, video on demand, podcast, digital library, virtual tour, dan AI service. Untuk non-functional requirement adalah scalability minimal 100.000 component laser dengan horizontal scaling, availability adalah redundant service, multi-zone deployment, dan failover. Performance adalah CDN, Personal Edge untuk mengurangi latensi dan open origin. Sebelumnya adalah TLS atau Authentication atau Authorization sebagai open value. WAF untuk observability adalah metric, log, vessel, rating, dan eco monitoring. Ini adalah arsitektur model lalu klien background adalah web, mobile, smart TV, sorting dan loading adalah DNS bawah. Untuk traffic distribution adalah load balancer. Untuk out dan write ini adalah API gateway. Katalog adalah application sample. Untuk ingest transporting dan packaging adalah media server. Subject dan accommodation adalah AI service. Untuk metadata dan research dan analytics database. Untuk master dan encoded media adalah object storage.
untuk global distributed CDN, untuk regional gates adalah edge server, untuk network load dan alert adalah monitoring. Sebagai untuk fungsi komponen-komponennya adalah client adalah berfungsinya adalah UI atau UI, playback, cerita dan adaptive input. Adaptive bitrate untuk skalabilitasnya horizontal menggunakan jumlah pengguna. Untuk load balancer adalah membagi request ke instance sehat. Stabilitasnya adalah multi instan atau multi zone. Untuk aplikasi server adalah business logic, katalog, histogram, API. Untuk stabilitasnya adalah auto scaling. Untuk media server, ingest, transporting, packaging, dan origin. Untuk stabilitasnya adalah full berdasarkan beban. Untuk database adalah fungsional user, metadata, entitlement, dan analistik. Untuk stabilitasnya replika atau sharding development. Untuk object storage, command object storage adalah fungsinya adalah master media, hasil input dan dokumen. Untuk stabilitasnya adalah elastic storage. Untuk komponen CDN adalah its segment media dekat pengguna. Untuk stabilitas adalah its location. AI service-nya adalah fungsinya adalah untuk speed, good text, dan recommendation interval inference. Untuk stabilitasnya adalah GPU atau CPU work auto scaling. Untuk komponen monitoring, fungsinya adalah health, performance, dan EOE. Untuk stabilitasnya adalah centralized observability. Untuk strategi kompresi multimedia adalah untuk media video format kode atau formatnya adalah poin 268 garis slash AVC atau IVC garis AVI 1 slash opsi. Terus satunya kan multi bitrate letter plus ada big streaming, justifikasinya adalah kompatibilitas luas dan efisien bitrate. Audionya adalah AAC atau Opus. Satunya bitrate berbeda untuk podcast atau live. Justifikasi adalah efisien streaming dan batas suara baik. Untuk Inggris adalah pakai kode format WEBB atau AVIF, CPI key fallback. Untuk strategi analisis resize, misalkan spot device dan quality optimization. Jadi justifikasinya mengurangi kumpulan file dan waktu loading. Dokumen adalah dokumen adalah PDF teroptimasi, strateginya compress, embed, image, dan metadata. Untuk justifikasinya contohnya dan untuk iOS dan protokol komunikasi, protokolnya LTP, perannya data transport media real time, penggunanya real live atau real time media tidak perlu pembuktian. Untuk LTCP, perannya adalah feedback batas LTP, monitoring packet loss, jitter, dan timing. Untuk protokol UDP adalah perannya adalah transport low latency, menggunakan cara real time media sesuai tujuan. Untuk TCP perannya adalah reliable 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 transport, sorry. Menggunakan API kontrol upload dan data yang membutuhkan reliability. Untuk reliability delivery berbasis web, menggunakan HLS atau GAS, segmennya adalah MPI, PUD, dan CDN. Untuk distribusi multimedia system, port and CDN and its content producer, port ingest, dan building cluster, object origin, CDN, its, and finally its user. Belum menjadi pusat komputasi dan cloud yang elastis dan menyebabkan konten yang selalu diminta. H7 dapat ditempatkan lebih dekat ke kelompok pengguna regional untuk mengurangi latensi dan bandwidth ke origin. Untuk untuk eh, kesimpulannya, saya ini seperti ini. Menurut Edu Media Nusantara,
Platform multimedia pendidikan berskala nasional berancang untuk mendukung pembelajaran interaktif dengan target mencapai 100.000 pengguna simultan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan multimedia seperti live streaming, video on demand, atau VOD, podcast, digital library, virtual tour, serta fitur AI yang untuk rekomendasi konten dan secara otomatis. Poin utama adalah analisis sistem, analisis teknik, dan skalabilitas di mana sistem menggunakan pendekatan seperti basis squad, CDN, dan edge server untuk menjamin latensi rendah dan menjaga ketersediaan tinggi. Temuan utama terdiri dari API, gateway, media developer atau cloud supporting atau packaging, object storage, dan lain AI yang semuanya dirancang untuk auto scaling. Kedua adalah strategi kompresi multimedia video menggunakan H.264 baseline dengan satu multimedia driver dan application training untuk efisiensi. Audio dan gambar kita menggunakan kodek AAC atau Opus untuk audio serta web P atau WIV untuk gambar kita mengoptimalkan waktu loading data berbagai platform. QoS dan data komunikasi adalah penerapannya adalah adaptive bitrate training merupakan mekanisme utama dalam menjaga kualitas pengalaman pengguna IoT. Untuk protokol HTTP gunakan untuk mengirimkan segmen HLS atau DAS melalui CDN. Sementara TCP menangani API dan kendali serta audio dipertimbangkan untuk kebutuhan low latency real time. Untuk kebutuhan fungsional, dapat melayani faktor utama siswa atau konsumen konten, guru atau penyedia materi, admin atau pengelola sistem, dan konten producer atau pengelola aset bagian. Keamanan dan observability, stabilitas adanya sistem dibuat dengan TLS atau TLS, segment URL atau token, dan IAF, oleh sistem monitoring pusat, network, log, dan tracer. Untuk memastikan performa yang stabil, diagram alur distribusi konten adalah proyek ini menggunakan alur pecah efisien, content producer, workspace, transporting cluster, object storage, origin, CDN, edge, and finally user. Jadi secara keseluruhan, kajian sistem sangat solid dalam memisahkan beban kerja komputasi di cloud dengan distribusi konten di edge dan menjadikannya platform Indonesia untuk penanganan program tertentu dalam skala nasional. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sebenarnya, salam warahmatullahi wabarakatuh.